Sebenarnya aku melihat di satu sisi rasanya orang yang sensitif itu seperti gift gitu Mbak. Dia sangat perasa, dia juga mungkin punya simpati yang mungkin tinggi gitu ya. Ketika ada orang lain sedih, dia bisa ikut sedih juga. Tapi mungkin pada situasi tertentu dia jadi rentan tersinggung misalnya. Nah, kalau pandangan Mbak Joy seperti apa sih melihat sifat orang yang sensitif ini Mbak? Sensitif itu artinya rentangnya di rentang tengah gitu ya. Jadi kalau ada interval gitu di tengah itu sensitif. Kalau dia over sensitivity itu dia sudah mengarah ke kanan, udah ke arah naik intensitasnya gitu. Nah, kalau yang tadi ditanyakan mungkin lebih ke over sensitivity gitu. Di over sensitif. Karena kalau sensitif itu dia objektif dia. Orang peka ya, misalnya ada orang jatuh di depan kita langsung aduh kasihan, kita angkat, kita bantu dia berdiri, gitu. Ada yang sakit nggak Mbak, Bu, misalnya, itu sensitif. Tapi kalau over sensitif, hal-hal yang sebenarnya tidak membutuhkan keterlibatan emosi yang dalam, justru dia libatkan, itu over sensitif. Ya misalnya orang tadi jatuh, gitu. Nggak apa-apa, kamu perlu dibantu, perlu ke rumah sakit apa enggak, nanti kalau kamu ada apa-apa, nah reaksinya sudah berlebihan, gitu. Yang barangkali dalam kadar, kalau ada kurva normal, itu sudah di atas normalnya, itu oversensitif. Jadi kalau nanti arahnya dia ke sesuatu yang misalnya empati gitu ya, kepekaan, ya mungkin jadi berlebihan empatinya, yang justru orang nggak butuhkan. Orang nggak butuhkan perhatian sedalam itu. Nah, kalau sifatnya nanti destruktif, tadi hal-hal kecil itu mudah sekali membuat dia tersinggung, bahkan marah, bahkan stres, bahkan frustrasi dan sebagainya. Jadi kalau sudah di ujung kutub ini, ya namanya juga over. Semua yang over itu tidak dalam kondisi yang nyaman, ya, sehingga membuat orang perlu sadar, oh, saya perlu menurunkan kadar oversensitivity-nya ke level sensitifnya, gitu. Disinilah perlu tadi saya bilang cross check, untuk reframing dan segala macam hal yang kita pakai untuk bisa mengukur, dan terutama kita cek ke psikolog untuk memastikan sejauh mana kadar oversensitivity kita tadi. Aku sering mendengar juga sih Mbak, orang-orang bilang mudah tersinggung tuh seolah itu sesuatu yang negatif, atau orang yang mudah tersinggung akan diasumsikan orang ini baperan gitu. Nah, kalau pandangan Mbak Joyce gimana sih? Apakah iya benar mudah tersinggung ini boleh diasumsikan sebagai sesuatu yang negatif, atau sebenarnya ada nih sisi positif atau sisi baik yang kita bisa lihat dari kecenderungan seperti ini Mbak? Ya, kalau tersinggung itu dikaitkan dengan baper, sesungguhnya semua hal itu bikin baper, gitu ya. Karena bawa perasaan, artinya kita menyentuh emosi kita. Justru orang yang bawa perasaan dalam kadar-kadar tadi, kalau saya bilang ada kurva ya, di tengah gitu ya, kadar-kadar yang bisa kita kendalikan, tidak mengganggu, tidak merusak hubungan, kemudian tidak menyinggung perasaan orang, tidak menghancurkan harga diri orang lain dan kita sendiri, serta tidak mengkonsumsi energi kita secara berlebihan, itu baper yang wajar. Jadi kalau kita sebut dengan tersinggung itu wajar, karena kita pasti akan mengalami ketersinggungan, karena banyak aspek yang bisa mempengaruhi. Namun ketika tersinggung tadi sudah masuk ke ranah yang merugikan, merusak, menghancurkan dan sebagainya, baik diri kita dan orang lain, termasuk juga kehidupan kita sehari-hari, itu sudah warning, kita perlu dibantu oleh profesional, perlu ditangani dan perlu dibantu untuk disikapi agar ketersinggungan ini tidak destruktif buat diri kita dan orang lain, tapi bisa konstruktif sifatnya. Baik.